Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hamka muda yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan ibadah akhlak. Tema pembahasan kita hari ini adalah tata cara salat berjamaah. Baik, sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Baik, hamba muda yang dirahmati Allah, langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Oke ya, hamba muda yang dirahmati Allah, Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar hidup bersama-sama, agar menjalin kebersamaan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, sampai di dalam beribadah pun kita senantiasa dianjurkan untuk melaksanakannya secara bersama-sama atau yang disebut dengan jamaah. Nah, hamba muda, apa sih definisi jamaah? Kata jamaah atau al-jamaah lughatan ya, secara bahasa adalah al-adadul kasiru minan nas wa qila at-ta'ifah minan nas yajma'uha ghardun wahidun. Al-jamaah menurut bahasa adalah sekumpulan manusia. Ya, ini arti bahasanya. Disebutkan pula, oke ya, ini sudah masuk ke dalam istilah, pengertian istilah. Artinya adalah sekelompok manusia yang memiliki satu tujuan. Oke, hamba muda yang dirahmati Allah. Jadi al-jamaah ya, di dalam definisi istilah tadi yang terakhir adalah sekelompok manusia ya. Bukan hanya dia berkumpul, tapi yajma'uha ghardun wahidun. Dia disatukan oleh satu tujuan. Jadi jamaah adalah sekelompok manusia yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi jamaah itu adalah kelompok yang mempunyai tujuan dan mempunyai aturan-aturan tertentu ya untuk menuju satu keinginan yang sama. Nah, hamba muda yang dirahmati Allah, ini adalah pengertian al-jamaah secara umum. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan salat berjamaah? Nah, tentunya hamba muda sekalian sudah memahami ya, bahwa sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, tentu saja pengertian al-jamaah secara umum tadi juga terdapat di dalam pengertian sholat jamaah ini. Artinya orang yang sholat berjamaah ini tentu saja dia mempunyai tujuan yang sama gitu ya. Kemudian dia terikat oleh aturan-aturan yang sama ya, dilakukan bersama-sama sesuai dengan rukun dan syarat sholat yang diwajibkan. Oke ya, hamba muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat perintah sholat berjamaah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Oke ya, hamba muda, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini di ujungnya tadi ada perintah farka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang rukuk. Nah, artinya kita tunduk rukuk sholat di hadapan Allah secara bersama-sama. Kemudian di dalam surat lain ya, juga disebutkan di dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka,
hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu. Artinya ada yang menjadi imam ya, berdiri bersamamu, dan kemudian ada yang menjadi makmum. Nah, surat An-Nisa ayat 102 ya. Jadi ketika kita bersama orang lain ya, ada orang lain, maka di sana kita tidak diperkenankan untuk sholat sendiri-sendiri ya, tapi sholat secara berjamaah. Baik, hamba muda yang dirahmati Allah, itu tadi perintah atau anjuran sholat berjamaah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayatnya 43 maaf. Kemudian surat An-Nisa ayat 102. Nah, Rasulullah SAW juga menyuruh kita ya, memotivasi kita untuk melakukan sholat berjamaah. Misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisab'i wa ishrina darajatan. Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Kemudian yang dirahmati Allah, berlipat 27 kali ya. Sholat satu kali sendirian kalau kita lakukan secara berjamaah ya, ada kelipatan fadilah, kelipatan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala 27 derajat. Nah, betapa berbedanya ya jika sholat itu kita lakukan secara sendirian. Kemudian jika kita berada di masjid, dekat dengan masjid ya, tempat tinggal kita itu dekat dengan masjid, maka Rasulullah SAW bersabda, sebaiknya kita tidak sholat di rumah, berjamaahnya tidak di rumah, tapi berjamaahlah di masjid. Oke ya. Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna sholat bagi orang yang tinggal di dekat masjid kecuali di dalam masjid secara berjamaah. Oke ya teman-teman sekalian, wah kalau gitu saya tinggalnya jauh-jauh dari masjid. Wah, makin celaka tuh ya. Jadi sebuah anugerah jika kita rumahnya kebetulan dekat dengan masjid, maka kita akan lebih sering berjamaah. Tapi kalau kita tidak pernah jamaah, justru itu ya yang dicela oleh Rasulullah SAW. Ya, kita dekat dengan masjid, maka sholatlah di masjid. Jadi artinya sholat berjamaah itu usahakanlah itu di masjid. Oke, hamba muda yang dirahmati Allah, sekarang mari kita bahas bagaimana tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Oke ya, yang pertama tentu saja untuk berjamaah itu harus ada dua pihak ya. Yang pertama menjadi imam, yang kedua menjadi makmum. Oleh karena itu berjamaah tentu saja minimal dilakukan oleh dua orang. Semakin banyak maka semakin baik, semakin fadilahnya, pahalanya semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama adalah imam. Oke, siapakah yang menjadi imam? Nah, tentu saja di sini adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan ya. Mempunyai kelebihan pemahaman agama ya, yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya ya, yang lebih bagus akhlaknya dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, oke ya hamba muda, itu hadisnya ini cukup panjang ya. Saya bacakan artinya sedikit tuh di bagian bawah. Oke, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pintar dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling paham sunnah. Jika pengetahuan sunnah ya sama, maka dahulukan orang yang lebih dahulu berhijrah. Jika dalam hijrah juga sama, dahulukan orang yang paling dahulu Islamnya. Dan janganlah seorang
mengimami seseorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seseorang duduk di bangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya. Baik, artinya begini. Yang pertama, di bagian pertama ini adalah siapapun yang pengetahuan agamanya ya, bacaan-bacaan Al-Qur'annya tentu saja karena menjadi imam itu diantara kedua orang itu ya dia akan lebih baik, dia lebih fasih gitu ya. Kalau di dalam kefasihan bacaannya itu sama saja, maka kemudian dicari lagi ya mana yang lebih dalam hal misalnya akhlaknya dan seterusnya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian tadi di ujungnya ada tulisan yang memiliki kekuasaan. Artinya begini, kalau di situ yang punya yang punya rumah atau di situ ada ustadz yang memang biasa mengimami di situ ya maka dia yang berhak untuk menjadi imam ya. Oke, itu imam. Nah, imam itu harus diikuti. Jadi innama ju'ilal imam liutama bihi. Jadi imam itu adalah untuk diikuti. Dia adalah pemimpin ya. Dialah yang mengkomando berjalannya sholat. Oke ya, seperti itu. Nah, karena itulah maka tugas makmum ya, tugas makmum adalah mengikuti imam. Oke ya, mengikuti imam. Nah, imam itu sudah mempunyai aturan. Jadi imam dan makmum ya, imam dan makmum itu sudah tahu bagaimana aturan sholat itu dijalankan ya, tentu saja ya. Jadi imam itu akan melaksanakan sholat tentu saja sesuai dengan syarat dan rukunnya ya, sesuai dengan aturan. Oke. Yang itu juga makmum juga sudah tahu gitu. Nah, oleh karena itu di dalam sholat berjamaah maka makmum mengikuti imam selama apa? Selama imam ini mengikuti aturan-aturan sholat, tidak batal sholatnya, seperti itu ya. Oke, hamba yang dirahmati Allah, bagaimana kalau imam melakukan kesalahan? Oke, tugas pengikut apa? Tugas pengikut tentu saja mengingatkan, oke ya, tentu saja mengingatkan. Nah, oleh karena itulah kalau ada kekeliruan ya, di dalam melakukan sesuatu, imam itu ya misalnya lupa bacaannya, maka makmum itu mengingatkan dengan membaca subhanallah ya, membaca subhanallah. Jadi misalnya bacaan Al-Qur'an misalnya salah, alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin gitu ya. Nah, kan salah, maka bacalah subhanallah. Atau mungkin seharusnya tahiyat awal tapi kemudian imam lupa langsung berdiri lagi, maka makmum mengingatkan dengan mengucapkan kalimat subhanallah gitu ya. Nah, kemudian yang dirahmati Allah, kalau dengan bacaan subhanallah itu tidak cukup, maka boleh saja menyebutkan bacaan. Misalnya kekeliruannya di bacaan ya, kekeliruan di bacaan, maka bisa saja kemudian imam makmum mengingatkan bacaannya, asalkan tidak melakukan hal-hal yang kemudian membatalkan sholat ya. Misalnya berbicara dengan kalimat yang tidak dalam sholat, misalnya diingatkan tuh imam, woi salah tuh ayatnya ya, tentu saja itu membatalkan sholat. Oke, hamba muda yang dirahmati Allah ya, itu jadi antara imam dan makmum. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam sholat ini adalah masalah saf, barisan ya. Barisan sholat itu harus rapih ya, menempel ini pundak antara pundak ya, nggak harus tempel banget ya, enggak ya, tapi artinya tidak berselang ya, jadi rapih. Nah, kecuali sekarang ini era Covid ya, tentu saja karena darurat, maka dengan aturan protokol kesehatan. Tapi dalam kondisi wajar maka barisan itu rapat gitu ya. Rapat artinya rapat yang tidak menyusahkan untuk bergerak, seperti itu ya. Nah, sebelum dimulai jamaah, imam kemudian mengingatkan dulu pada para jamaah untuk merapihkan barisan. Biasanya kalau pakai bahasa Arab diingatkan dulu oleh imam, sawu sufufakum gitu ya. Luruskan barisan dulu ya. Jadi ya tidak harus bahasa Arab ya, daripada bahasa Arab terus makmumnya gak ngerti gitu ya.
lebih baik bahasa Indonesia. Tolong rapikan dulu barisan itu ya, yang di belakang maju dan seterusnya. Oke? Nah, setelah siap maka dimulailah sholat Allahu Akbar. Nah, tadi itu makmum itu mengikuti imam, maka makmum berdiri sejengkal di belakang imam gitu ya. Oke? Nah, kemudian imam itu mengikuti makmum, gerakan-gerakan makmum itu mengikuti imam. Artinya makmum jangan mendahului gerakan-gerakan imam ya, jangan pernah mendahului gerakan-gerakan imam. Nah, itu di dalam masalah gerakan ya. Intinya makmum itu selalu di belakang mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Oke, yang kedua di dalam bacaan ya. Bacaan. Maka apa yang dilakukan oleh makmum ya? Makmum itu kalau dia sholatnya adalah sholat yang si imam itu membaca dengan keras ya, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, maka makmum pada bacaan-bacaan yang imam membaca keras dia hanya mendengarkan, oke, hanya mendengarkan. Nah, pada saat imam membaca bacaan itu pelan ya, maka makmum itu juga membaca. Oke ya. Oke, jadi misalnya di dalam sholat maghrib ya, misalnya sholat maghrib Allahu Akbar ya, doa iftitah, imam kan membaca pelan, maka makmum juga membaca. Oke ya. Tapi pada saat Alhamdulillahirabbil alamin, auzubillah, bismillahirrahmanirrahim ya, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini bismillah ada yang pelan, ada yang jahar ya, dikeraskan. Nah, ini pembahasannya ada di materi sebelumnya. Kalau yang belum jelas mau nanya lagi juga nggak apa-apa, silahkan komen ya. Jadi pada saat imam Alhamdulillahirabbil alamin, nah itu kan bacaan keras ya, maka makmum cukup diam mendengarkan. Kalau ada yang salah nanti mengingatkan. Oke ya, seperti itu ya. Nah, tapi pada saat ruku ya, pas ruku itu kan imam membaca tidak kedengaran, maka dia juga baca itu. Atau termasuk pada rakaat ketiga pada salat maghrib, atau ketiga dan keempat pada salat isya ya, imam kan baca Fatihahnya pelan, maka makmum juga membaca Al-Fatihah. Oke, saya menggarisbawahi ya, hamba muda sekalian, membaca ya di semua salat. Bahkan sholat yang tidak berjamaah pun jika membaca, maka harus membaca, tidak di dalam hati gitu ya, dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Oke, itu mengenai gerakan dan bacaan. Kemudian yang ketiga, perhatikan yang ketiga atau yang berapa nih, saya lupa ya. Berikutnya adalah makmum masbuk, makmum yang ketinggalan ya. Bagaimana kalau kita mau jamaah tapi kemudian kita sudah tertinggal? Oke, sudah tertinggal. Jadi kalau kita tertinggalnya itu masih bisa mengikuti tumakninah ruku, oke ya. Begitu imam ruku, kita bisa nyusul dan masih dapat diemnya ya. Diem di situ masih ikut bisa ruku menyusul. Jadi si imam ruku, kemudian kita ruku, nah masih dapat tuh diam tumakninahnya. Nah, itu kita tidak mengulang satu rakaat. Ya, itu dianggap kita sudah dapat rakaat itu secara lengkap gitu ya. Misalnya rakaat pertama itu kita begitu datang terus imam sudah Allahu Akbar ruku. Nah, kita hitung Allahu Akbar kita ruku ya, dapat tumaninahnya. Nah, itu kita dihitung dapat satu rakaat, itu kita tidak usah mengulang. Tapi kalau Allahu Akbar terus kita nyusul Allahu Akbar di Allah sami Allah liman hamidah gitu ya. Jadi begitu kita ruku, imam sudah sami Allah, berarti kita tidak mendapatkan tumakninahnya ruku, berarti kita harus mengulang rakaat itu. Oke ya. Nah, tapi pada intinya pada saat kita masbuk, begitu kita mau mengikuti imam pada posisi manapun ya, kita langsung menyesuaikan. Jadi umpamanya kita masuk, kemudian imam sudah sujud, ya kita langsung Allahu Akbar, langsung ikut sujud. Oke? Tapi kita mengulang rakaat itu. Kenapa? Karena kita sudah tertinggal sampai batas tumakninah ruku gitu ya. Jadi kita tetap ngikutin, tapi kita mengulang satu
rakaat itu ketika apa? Ketika kita tidak mendapatkan tumakninah ruku. Oke, yang kemudian dirahmati Allah itu kemudian yang terakhir kalinya nih, yang terakhir apa sih hikmah dari sholat berjamaah? Oke, teman-teman sekalian, banyak sekali ya hikmah dari sholat berjamaah. Jadi kita dianjurkan untuk sholat berjamaah itu manfaatnya bukan hanya semata-mata ibadah, tapi itu menjadi pintu untuk kita bersilaturahim, bertetangga dengan baik, ya. Kita senantiasa ketemu tuh tetangga yang tidak kenal menjadi kenal, yang ada masalah karena sering ketemu menjadi berkurang masalahnya, kan gitu ya, menjadi tidak individualis gitu ya. Jadi di dalam berjamaah kita menjadi terjalin satu kekompakan, satu ukhuwah tuh ya. Nah, di dalam berjamaah itu juga kita dilatih untuk kemudian berkomunitas, berkomuniti, tapi kemudian kita ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Ya. Jadi setiap orang Islam senantiasa kalau berkumpul itu siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin itu harus jelas. Dan di sana ada aturan yang jelas, ya. Apa kedudukan imam, apa kedudukan makmum, apa kedudukan si pimpinan, dan bagaimana kedudukan orang yang dipimpin, kewajibannya apa, hak dan kewajibannya apa gitu ya, menjadi jelas. Kalau kita kupas tuntas nih, sholat berjamaah itu adalah contoh terbaik untuk kita belajar berorganisasi dan kepemimpinan ya. Kalau diperluas lagi adalah konteksnya bermasyarakat atau bahkan berpolitik, hidup berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi di dalam berjamaah ini ada pesan moral, pengajaran bagaimana kita hidup bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara gitu. Baik, hamba muda yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan kita hari ini ya tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalau ada yang belum jelas silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.